Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan sistem pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah. Ini saya ambil dari website Pusat Informasi Pengangkatan KSPS Kemdikbud.go.id. Di sini dikatakan Bapak dan Ibu, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0756 garis miring B titik B1 garis miring GT titik 02 titik 00 titik 2024 tentang penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah telah ditetapkan bahwa mulai 19 Februari 2024 Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia hanya dapat mengangkat kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, langsung aja kita lihat bagaimana bunyi dari poin-poin surat edaran Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0756 ini. Kita buka suratnya, Bapak dan Ibu. Ini adalah suratnya, Bapak dan Ibu, nomor 0756 garis miring B.B.1 GT02.00 2024 18 Februari 2024 penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kita lihat apa-apa saja poinnya. Bapak dan Ibu, di sini dikatakan dalam rangka mendukung meritokrasi dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, diperlukan suatu sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang akuntabel dan terintegrasi untuk mendapatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas sebagai pemimpin pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memastikan penugasan guru sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di sini di Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 ini dijelaskan terkait dengan syarat-syarat seorang guru menjadi kepala sekolah. Jadi kalau kita buka, Bapak dan Ibu, ini adalah syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah. 1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana, memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat guru penggerak, dan seterusnya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, pengangkatan guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 31 Permen Pan RB nomor 21 tahun 2020, junto Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Dan mekanisme pengangkatannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 2, dalam hal persyaratan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tidak dapat terpenuhi oleh calon pengawas sekolah. Sertifikat guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai pengawas sekolah berdasarkan pasal 13 Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Jadi di sini dijelaskan kalau tidak ada surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagai pengawas sekolah, maka untuk menjadi pengawas sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Berdasarkan pasal 16 Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, diatur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain
harus memenuhi semua persyaratan termasuk di dalamnya lulus uji kompetensi serta tersedianya lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki. Ya. Jadi salah satu syarat dari guru menjadi pengawas sekolah adalah harus ikut uji kompetensi. Guna memudahkan pemerintah daerah dalam mengangkat calon kepala sekolah dan atau pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kemdikbudristek telah menyediakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini alamatnya, yang secara otomatis dapat memutakhirkan data kepala sekolah dan pengawas sekolah pada data pokok pendidik dan sistem manajemen tenaga kependidikan. Dengan demikian, pemutakhiran data kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak dapat lagi dilakukan secara manual melalui Dapodik dan Sintendik. Panduan penggunaan sistem pengangkatan dan dapat diakses melalui ini alamat websitenya, Bapak dan Ibu, panduan daripada sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan melalui sistem pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat berakibat hukum pada status keabsahan pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan, termasuk pada tunjangan profesinya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau masih dilakukan pengangkatan kepala sekolah tidak melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, masih secara manual mereka dilakukan, maka berakibat hukum dan dari segi keabsahan pengangkatannya, termasuk berakibat pada tunjangan profesinya atau sertifikasinya. Dalam hal mendapati kesulitan pada penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dapat mengunjungi pusat bantuan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui tautan sebagai berikut. Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, ini adalah poin-poin daripada sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terbaru, dan menurut website dari kemdikbud.go.id ini dikatakan surat ini mulai berlaku tanggal 19 Februari 2024. Jadi Bapak dan Ibu, mulai 19 Februari 2024 tidak ada lagi kepala sekolah yang diangkat secara manual tanpa melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu yang sudah memiliki surat tanda tamat pelatihan dan pendidikan calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menonton video saya. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.